Jangan-jangan yang dipakai ini Son Horekin? Bukan ya. Saudara-saudara hadirin, kiai saya ini lalu menangis. Walaupun saya jarang puasa sunnah, kurang wiridannya, baca-baca wiridan kurang, bukan tak wiridan, saya jarang atau sholat sunnahnya tak sebanyak pensiunan, tapi semoga Allah menerima amal saya, yakni baca kitab, ngajar santri, menjawab pertanyaan. Sebab wiridan beliau itu yang baca kitab dari jam 10 sampai jam 2, istiqomah dari umur 20 sampai umur 70, sampai karangan kitabnya banyak. Berat apa tidak? Saya mau tanya, ajunan semua sanggup apa enggak seperti kiai ngajar kitab, duduk, nulis, baca, kuat apa tidak? Makanya inilah beliau kemudian mengutip satu bait dalam qasidah Burdah yang menunjukkan ketawaduan beliau. Apa kata Kiai Syafi'i Hadzami? Wala tazawwatu qablal mauti nafilatan walam usalli siwa fardin walam asumi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lah, inilah amalan para masyayikh yang membuat beliau mahfuzun indallah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sekarang yang hadir pada acara haul beliau ini bisa mengikuti langkah-langkah beliau? Saudara, Bapak Ibu, saya teringat satu hadis. Hadis ini hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu zaman kecuali zaman sesudahnya biasanya kualitasnya lebih jelek, lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Setiap kali saya membaca hadis ini lemes rasanya. Berarti kita ini yang hidup tahun 2000-an, 2025 dibanding orang-orang yang hidup tahun 80-an, kalau menggunakan hadis ini kualitasnya lebih bagus ulama sebelum kita, masyarakat sebelum kita yang hidup tahun 70-an, bapak-bapak kita. Betul apa tidak? Yang hidup tahun 70-an dibanding dengan orang-orang yang hidup tahun-tahun sebelumnya jauh juga. Ini saya pernah dengar cerita daripada kakeknya Gus Qayyum Lasem. Kakeknya Gus Qayyum Lasem, namanya Kiai Khalil, Abdul Qayyum bin Mansur bin Khalil. Kiai Khalil adalah muridnya Syekh Mahfud Termas di Makkah. Satu kurun dengan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, satu kurun dengan Kiai Haji Bishri Sansuri di Makkah. Di bawah kurunnya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Allahu Akbar. Apa kata Syekh Mahfud membandingkan kurunnya Kiai Hashim dengan kurunnya Kiai Wahab dan Kiai Khalil? Padahal Kiai Abdul Wahab Hasbullah alim, Kiai Bishri Sansuri alim, Kiai Khalil ini kakeknya Gus Qayyum alim, Kiai Baydawi, Kiai Maksum Lasem alim. Tapi kata Kiai Mahfud Termas, Khalil, Kiai Khalil ini katibnya, sekretarisnya Syekh Mahfud Termas, Khalil
Gimana ya, kok zaman kamu mondok ini ya, jadi kalau misalnya beda 5 tahun gitu kurunnya, kamu ini zaman kamu mondok ini kok rajinnya tidak seperti zamannya Hasyim Asy'ari katanya. Bayangkan itu, cuma beda 5 tahun kurunnya Kiai Hasyim Asy'ari dengan kurunnya Kiai Khalil Lasem, Kiai Baidhawi Lasem, Kiai Maksum Lasem, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Lasem, hanya beda 5 tahunan, sekitar 10 tahun, katanya kualitasnya jauh. Allah, bayangkan dengan kita-kita ini Pak, yang zaman sekarang, padahal zaman beliau ngaji kutubus sittah niku, Sahih Bukhari hafal Pak. Mbah Hasyim, kiai-kiai itu rata-rata hafal Quran. Sama lah dengan yang hadir ini kan rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini ya, di luar kepala ajunan ya, di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana itu. Nah, padahal Kiai Khalil itu hafal Quran, Kiai Abdul Wahab Hasbullah Allamah, dibanding dengan zaman Kiai Hasyim Asy'ari katanya beda. Kiai Hasyim Asy'ari itu zamannya sama dengan Kiai Dahlan Jampes, Kiai Dimyati Jampes. Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Khalil di bawahnya, beda 5-10 tahun beda. Ternyata hadis tadilah yang menjawab. Jika 100 tahun saja, Syekh Mahfud Termas sudah bilang jauh santri zaman Kiai Hasyim dengan zaman Kiai Abdul Wahab Hasbullah, apalagi dengan santri-santri zaman sekarang. Betul apa tidak? Zaman sekarang santri ini Bapak Ibu gangguannya banyak. Di pondok anak-anak tidak bawa HP, betul apa tidak? Tapi nanti kalau liburan sampai rumah, HP bapaknya, HP ibunya diminta. Yang dibaca bukan kitab Fathul Qorib, bukan kitab Tuhfah, bukan kitab Nihayatuz Zain, yang dibaca Fathul Facebooki wa Tuhfatul Instagrami wa Nihayatut TikToki. Ayo santri sekarang, Masya Allah, ma bainas sama was sumur, bukan wal ardi lagi, ma bainas sama was sumur. Nah, kenapa terjadi? Saya bilang ini karena orang tidak bisa membedakan antara ats-tsabat wal mutaghayyirat. Ini kemarin dibahas pada kegiatan PPWK yang diadakan oleh PBNU di Surabaya yang hari ini ditutup. Bapak Ibu, sesungguhnya dimanapun kita hidup, zaman apapun kita, kalau kita bisa membedakan ats-tsabat wal mutaghayyirat, yang tetap dan apa yang kemudian yang berubah, yang kita mau tidak mau mengikutinya, insya Allah kita akan jadi manusia yang baik. Dari zaman dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, sampai zaman sekarang, ats-tsabat minal ulama atau ats-tsawabit minal ulama, ats-tsawabit minat talabah, sesuatu yang tetap ada pada para kiai, para ulama, dan juga para santri adalah satu. Seseorang baru dikatakan santri, seseorang baru dikatakan ulama manakala yang bersangkutan istiqomah dalam perjuangan ilmu. Betul apa tidak? Orang jangan marah, tersinggung kalau tidak dipanggil kiai. Anak kiai jangan marah, tersinggung kalau tidak dipanggil Gus, kalau tidak dipanggil Lora. Tidak dipanggil Gus, tidak dipanggil Lora, tidak dipanggil kiai, yang penting as-sawabit pada dirinya masih ada. Apa? Ngaji, tidak apa-apa. Mestinya seseorang justru malu kalau dipanggil kiai, dipanggil Lora, dipanggil Gus, tapi tidak pernah ngaji. Betul apa tidak? Kegiatannya jadi tim sukses pilkada terus, ngaji tak pernah, tapi kegiatannya jadi tim sukses pilkada. Ngajar tak mau, itu malu. Kiai, Lora,
Gus, yang harus tetap ada pada dirinya, karena panggilan ini adalah panggilan ahli ilmu. Ahli ilmu harus istiqomah ngajar ngaji. Maka tadi saya dengar dari Haji Mustafa, santri sini, zaman saya mondok di Miftahul Ulum dengan abahnya Lora Ayub, Kiai Ayub, santri di Miftahul Ulum baru sekitar 500, betul ya? Sekarang alhamdulillah santrinya sudah berapa? 3000. Sambil jalan saya menggali, kenapa? Alhamdulillah putra-putra kiai ini sekarang istiqomah ngajar ngaji. Alhamdulillah. Karena Lora Ayub, Lora As'ad ini sudah istiqomah ngajar ngaji, tolong jangan ajunan tarik-tarik ya untuk jadi urusan pilkada, urusan pileg, urusan pilpres. Nanti malah ngajinya ditinggal. Ya. Ya, kalau ada kiai semacam ini jangan ditarik-tarik. Biar istiqomah. Karena apa? Karena memang NU besar. Kalau bagi kami NU ini jadi besar karena kiai-kiai seperti beliau yang disebut oleh Allah dengan sebutan Kiai Rabbani. Apa? Kiai Rabbani. Kiai Rabbani itu kiai yang istiqomah ngajar ngaji. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama-ulama rabbani. Disebut ulama rabbani dengan sebutan apapun. Di dunia dipanggil ustaz, dipanggil buya, dipanggil kiai, dipanggil lora, dipanggil gus, dipanggil bendara, apapun panggilannya. Yang penting cirinya as-sawabit yang tetap ada pada dirinya. Satu, bima kuntum tuallimunal kitab, selama masih istiqomah ngajar ngaji. Itu yang penting. Yang kedua, as-sawabit yang tetap ada pada para kiai, para santri. Anda disebut santri, disebut orang alim, kiai, lora, selama pada diri kita ada rasa takut sama Allah, takut dosa. Pak Haji Mustafa yang jualan besi tua, tolong jangan kurangi timbangan. Jangan main timbangan Pak Haji Mustafa. Jangan hanya karena pengen untung banyak, itu besinya diisi pasir dalamnya Pak. Jangan. Berarti ajunan bukan santri. Kalau santri, kalau ahli ilmu takut sama Allah. Kalau ajunan dipanggil lora, dipanggil kiai, dipanggil gus, tolong jangan main-main proposal fiktif. Karena yang namanya ulama itu mestinya ashabul aqwal wa arbabul ahwal. Perilakunya itu sama dengan omongannya. Jangan jadi ashabul proposal. Jangan jadi apa? Ashabul proposal. Jangan. Karena as-sawabit yang menempel pada seorang ulama adalah sifat khasyatullah, takut kepada Allah. Dahulu ada kiai besar, kakek buyutnya beliau ini, kakek buyutnya Lora Ayub, Kiai Ayub, namanya Kiai Kusyairi. Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq. Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq, mertuanya Kiai Abdul Hamid Pasuruan, pernah diminta masuk menjadi pengurus NU. Beliau menolak halus. Menolaknya bukan karena tak senang NU, bukan, cinta sama NU, tapi beliau merasa belum pantas duduk jadi pengurus NU, apalagi di jajaran Syuriah Nahdlatul Ulama. Karena Syuriah itu isinya ulama. Lah kenapa beliau kok bilang saya jangan dimasukkan di Syuriah, saya jadi muhibbin saja, pecinta NU, saya akan dukung NU. Kenapa saudara-saudara? Ternyata ini adzan, sebentar istirahat.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma barik Muhammad. Baik, saya lanjutkan sedikit. Bagaimana as-sawabit, sesuatu yang tetap harus ada, yang tidak boleh berubah kapanpun pada diri santri dan kiai, yang dia tak terikat zaman. Berbeda dengan yang mutaghayyirat. Santri sekarang boleh mengalami perubahan-perubahan dalam sistem belajar, dalam kehidupannya. Kita tahu sekarang alhamdulillah pondok-pondok itu bagus-bagus, betul apa tidak? Gedung-gedung pondok Miftahul Ulum ini saya lihat megah-megah. Kita tahu pondok pesantren tahun 80-an biasa, Pak. Dulu saya mondok masih ngambil air sendiri nimba, masih masak. Sekarang santri mondok tidak ada yang masak, betul? Semua sudah makan kos. Dulu tak ada komputer, Pak, di pondok. Dulu santri belum mengenal yang namanya AI, kecerdasan buatan, yang sekarang orang taunya Mbah Google. Apa namanya? Mbah Google, Chat GPT, atau Mbak Meta AI itu. Di HP panjenengan, anjunan semua, Anda ini bisa memerintah yang namanya Google atau AI atau Mbak Meta atau Chat GPT apapun. Tapi ini tak bisa dijadikan pegangan 100% karena harus dikonfirmasi dan diverifikasi dari sumber asli.
Saya lihat ada seorang pengurus PBNU memberitahu saya, Yai, ini cerdasnya HP. Panjenengan mau minta buatkan syair apa? Mau pakai bahar basit, bahar wafir, bahar kamil, asal jangan pakai bahar smith. Tidak ada katanya di sini. Kalau dalam ilmu arut tidak ada bahar smith, nggih. Itu bisa dibuatkan. Saudara-saudara, saya lihat, oh begitu keluar tak begitu benar, baharnya nggak cocok. Bahar wafir itu buhurus syi'ri fafiruha jamilu mafa'ilatun fa'ulu, kan begitu. Ini nggak pas, basit nggak pas. Nah, ini namanya mutaghayyirat namanya. Kita boleh memanfaatkan ini semua pada saat kondisi-kondisi tertentu kita butuhkan, tapi ini hanya untuk melengkapi keperluan kita. Yang tetap harus ada pada diri santri dan kiai, selain dia harus iman takwa dan kemudian ngaji, lah ini yang kata Kiai Kusyairi pada saat beliau menolak masuk di jajaran pengurus NU, kiai ulama harus punya sifat khosyatullah, rasa takut kepada Allah. Kalau katanya ada orang dipanggil kiai, dipanggil lora, dipanggil gus, tapi tak punya rasa takut kepada Allah, berarti bukan ulama. Dalam beberapa bait syair Kiai Kusyairi, buyut ya Gus, buyutnya Kiai Ayub ini, beliau bilang begini pakai bahar basit, inni i'tadzartu liman qila humul ulama lada mahafila tud'a nahdatal ulama li'annani lastu minhum la wa rabbuhum bal lastu mimman yaliqul hafla bil ulama li'anna kunhahum minal ilahi wusif fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama hadha i'tidharu ibnu siddiqin ilal ulama wa faqahul jam'u min kuyuhihil kurama. Inni i'tadzartu, kata Kiai Kusyairi. Kiai Kusyairi tinggalnya di mana? Di Banyuwangi. Kiai Kusyairi Banyuwangi, Glenmore. Inni i'tadzartu, aku meminta uzur, minta maaf. Kata orang Madura, nyuwun sapora. Betul ya? Kalau terima kasih matur kasoon. Dikit-dikit saya belajar bahasa Madura ini. Inni i'tadzartu abdina nyuwun sapora. Liman qila humul ulama, pada beliau-beliau yang disebut ulama. Lada mahafila, yang ada dalam satu organisasi tud'a Nahdlatul Ulama, yang organisasi itu disebut NU Nahdlatul Ulama. Saya abdina nyuwun sapura, jangan dimasukkan di struktur Surya NU, jangan. Kenapa? Li'annani lastu minhum, saya ini abdina, kata Kiai Kusyairi, belum pantas dipanggil ulama. Li'annani lastu minhum, saya belum pantas dipanggil ulama. La wa rabbuhum, demi Allah belum pantas. Balastu mimman yalikul hafla bil ulama, bahkan abdina, saya ini duduk jejer sama ulama di depan ini tidak pantas, saya bukan ulama, kata. Masya Allah, padahal sudah bisa bikin syair seindah ini. Kenapa? Lah, beliau jelaskan, li'anna kunhahumu minal ilahi wusif. Seseorang baru dikatakan ulama, seseorang baru dikatakan lora, seseorang baru dikatakan gus, boleh pantas dia sebut bapaknya, kakek saya kiai ini. Kau boleh menyebut bapakmu siapa, kakekmu siapa,
Kau boleh menyebut saya keturunannya Kiai Fulan, boleh, tapi apakah sifat itu ada pada dirimu? Apa sifat ulama? Li'anna kunhahumu minal ilahi wasif, sifatnya ulama harus sesuai dengan yang disifati Allah, fi khasyatin wa tuqan fil hasri fi innama, yang ada pada ayat yang dikasih adatul hasr, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang baru pantas disebut ulama santri karo takut kepada Allah. Kalau berani main proposal, kalau berani ngurangin timbangan, kalau berani bohong, bukan ulama. Tapi orang biasa, santri-santri, mungkin ilmunya tak sebanyak orang yang dipanggil kiai. Jangan-jangan yang hadir ini ada yang lebih ulama daripada yang duduk di atas. Jangan-jangan yang duduk di bawah ini ada yang lebih ulama daripada yang duduk-duduk di atas ini yang dipanggil ulama. Kenapa? Kata Kiai Kusyairi, li'anna kunhahumu, karena kahanane, kata orang Jawa, kahanane itu esensi hakikat seorang ulama adalah manakala pada dirinya ada sifat khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Makanya bapak-bapak, saya kalau melihat ada kiai dideketin pejabat tambah takut. Saya malah cium tangan sama kiai itu. Tapi kalau ada katanya kiai, ustadz, begitu kenal sama Pak Kanwil langsung minta nomor HP Pak Kanwil. Langsung minta nomor HP. Kalau ketemu pejabat, bupati, wakil bupati, pengusaha, langsung minta nomor HP. Rupanya mau minta proposal, Pak. Saya kalau ketemu yang seperti ini biasa-biasa saja saya. Yang seperti ini di pasar banyak, di pasar Modung banyak, betul apa tidak? Di pasar Belega banyak, di pasar Sereseh banyak. Tapi yang masya Allah tak berani sama duit, itu yang hebat. Zaman akhir yang sulit adalah menjaga as-sawabit. As-sawabit bagi ahli ilmu, satu, ngaji. Kedua, sifat takut pada Allah, tentunya dibarengi dengan akhlakul karimah. Semoga manfaat. Abdina nyuwun apa? Nyuwun sapora. Mohon maaf, okay? Itu bait dikatakan beliau hadza i'tidharu ibnu Siddiqin. Inilah permohonan maaf Ibnu Siddiq, maksudnya Kiai Kusyairi bin Kiai Siddiq. Wafaqahul jam'u, semoga keinginan saya bisa disetujui para kiai